Udara pagi begitu membawa nikmat. Segar sekali terasa di tubuh. Salam untuk para dewan juri dan hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evlia dari SMP IT Ibadur Rahman yang akan menyampaikan materi Pildahi tentang bersabar di masa pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun belakangan ini dan sekarang juga masih berlangsung, masyarakat di seluruh dunia, bahkan kita di Indonesia sedang menghadapi wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Penularan wabah virus COVID-19 diperkirakan masih akan terus berlangsung dan belum ada yang dapat memastikan kapan akan berakhir. Salah satu yang harus kita lakukan pada saat ini adalah bersabar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan, suatu kali Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, wabah penyakit ialah orang-orang yang ia kehendaki. Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apabila terjadi wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya. Ia bersabar dan hanya mengharap balasan dari Allah. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan baginya seperti mati syahid. Iman seorang pun kuat kaitannya dengan kesabaran. Tidak ada keimanan kecuali bagi orang yang memiliki kesabaran. Disebutkan bagi orang yang selalu berlaku sabar, Allah akan memberikan pahala yang cukup dan cita-citanya akan tergapai serta akan mudah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ada beberapa hal yang perlu direspon dari sikap sabar. Yang pertama, sabar. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus bersabar dan mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sabar menghadapi rutinitas sehari-hari. Dalam menjalankan ketaatan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya akan terasa berat. Dan sehingga kita membutuhkan kesabaran yang tinggi. Sabar yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Segala sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah seharusnya dijauhi. Lalu, bagaimanakah cara kita dapat mengaplikasikan sabar di masa pandemi ini? Di sini, saya akan memberikan 5 kiat agar dapat sabar, ridho, dan bersyukur atas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di masa pandemi ini. Yang pertama adalah melihat pada pilihan Allah, karena Allah pasti memilih apapun yang terbaik untuk kita. Yang kedua, mengingat pada jika ada musibah akan menghapuskan dosa. Yang ketiga, kalau kita memandang musibah yang kita alami lebih ringan dan Allah masih menyayangi kita, sedangkan orang-orang lainnya lebih berat yang musibah yang menimpanya. Yang keempat adalah jika ada musibah, kita harus melihat pada akibat musibah. Karena jika ada musibah, kita akan lebih sering berzikir, berdoa, serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
adalah ini yang paling penting. Karena sabar itu pahalanya begitu besar, sehingga di masa pandemi ini kita harus mencipta serta bangsa Indonesia selalu dilindungi dari penderitaan, musibah, dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Ujian hidup banyak macamnya. Salah satunya penyakit mendera. Berdoalah selalu kepadanya agar hidup tidak sengsara. Ketika dalam perjalanan pulang, saya terdengar azan berkumandang. Sabar dan ikhlas menerima cobaan. Kebahagiaan akan datang dari Allah. Ujian hidup banyak macamnya. Salah satunya penyakit mendera. Berdoalah selalu kepadanya agar hidup tidak sengsara. Ketika dalam perjalanan pulang, saya terdengar azan berkumandang. Sabar dan ikhlas menerima cobaan. Kebahagiaan pemberian Allah akan datang. Sekian dari saya. Maafkan apabila ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah pemberian materi. Semoga yang bermanfaat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang buruknya semoga untuk dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.